Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Anak-anakku sekalian, jumpa kembali dengan Ibu Junta di dalam pelajaran seni budaya. Anak-anak, sebelum kita memasuki materi pagi ini, seperti biasanya, marilah kita berdoa terlebih dahulu berdasarkan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Nah, anak-anakku sekalian, marilah kita mulai pelajarannya hari ini. Nah, anak-anak, materi kita masih menggambar flora, fauna, dan alam benda di bab 1 pertemuan terakhir ini. Ya, anak-anak. Nah, anak-anak, minggu yang lalu sudah membahas tentang materi ini, bukan? Yaitu pengertian menggambar dulu. Pengertian menggambar. Apa itu pengertian menggambar? Masih ingatkah kalian? Nah, anak-anak, gambar itu dari dulu sudah dikenal ya anak-anak masyarakat sejak zaman purba. Sebelum manusia mengenal tulisan, anak-anak. Nah, pada saat itu, gambar sering dihubungkan dengan aktivitas dengan roh leluhur ya anak-anak yang dianggap memberi keberkahan dan perlindungan pada mereka. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana manusia purba? Menurut manusia purba, gambar tidak sekedar sebagai alat komunikasi untuk roh leluhur saja, anak-anak, tetapi juga memberikan kekuatan dan motivasi bagi mereka untuk bertahan hidup. Nah, anak-anak perhatikan ya, cara hidup masyarakat purba pada zaman dulu. Next. Nah, anak-anak, aktivitas menggambar pada zaman dulu bagaimana? Menggambar tidak hanya melibatkan aktivitas fisik saja, anak-anak, tetapi juga aktivitas mental. Aktivitas fisik anak-anak berhubungan dengan keterampilan menggunakan peralatan menggambar. Sedangkan aktivitas mental berhubungan dengan cipta, karsa, karya, dan daya cipta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, anak-anak, melalui menggambar, manusia dapat menyampaikan gagasannya, ide-idenya, dan simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi. Nah, anak-anakku sekalian, pada zaman purba ya, manusia menggambar dengan menggunakan bahan yang sudah tersedia di alam. Seperti di daun-daunan, di akar pohon, di kulit kayu, dan lain-lain. Nah, mereka menggambar anak-anak di dinding-dinding goa, anak-anak di batu-batuan, bahkan di kulit kayu pohon. Nah, anak-anak, tentu di dalam menggambar kita membutuhkan media dan alat menggambar, bukan? Nah, dalam melakukan aktivitas menggambar, media dan alat serta bahan yang selalu berubah-ubah ya anak-anak sesuai dengan perkembangan zaman. Yang biasa kita gunakan yaitu di dalam membuat menggambar, ya biasa adalah pensil anak-anak, kemudian ada pensil warna, ada krayon, ada pulpen, ada buku gambar A3 atau A4 ya anak-anak perhatikan. Di situ ada alat dan bahan menggambar ya anak-anak. Bagaimanakah dengan objek menggambar? Nah, anak-anak, di dalam menggambar kita tidak saja mengandalkan imajinasi ya yang ada di dalam pikiran kita, tetapi juga memerlukan objek. Nah, objek gambar bisa didapatkan anak-anak dari alam semesta ya, dari kekayaan serta keindahan flora dan fauna dan alam benda yang merupakan bisa dijadikan sumber inspirasi dan eksplorasi dalam menggambar. Nah, anak-anak, menggambar juga merupakan salah satu untuk mengekspresikan diri. Ekspresi senang, bahagia, sedih bisa kita lakukan dengan menggambar. Nah, anak-anak, di dalam menggambar ada komposisi ya, anak-anak, 2 komposisi. Nah, sekarang ada 2 jenisnya. Yang pertama yaitu komposisi simetris, adalah objek benda di bagian kanan gambar sama atau mirip dengan di bagian kiri gambar. Perhatikan tuh anak-anak ya.
komposisi simetris itu udah ada ya anak-anak contohnya. Nah, yang kedua ada komposisi asimetris nih di sebelah kanan Ibu Genta ya. Adalah objek di bagian kanan bidang gambar itu tidak sama anak-anak ya, atau tidak mirip dengan di bagian kiri bidang gambar. Nah, beda dengan yang simetris ya anak-anak. Nah, next. Nah, bagaimana dengan teknik menggambar anak-anak? Nah, proses menggambar dapat dilakukan dengan cara yang sangat sederhana dan mudah dilakukan. Nah, biasakanlah sebelum menggambar anak-anak membuat sketsa terlebih dahulu ya, agar gambar memiliki komposisi, proporsi, dan keseimbangan yang baik. Nah, anak-anak, tahapan apa yang harus dilakukan saat menggambar? Yang harus dilakukan pada saat menggambar adalah satu, kalian harus tahu dulu bentuk dasar dari objek yang akan kalian gambar ya. Yang kedua, mengetahui bagian-bagian dulu dari objek gambarnya apa saja. Kalau bunga atau flora, bagiannya itu ada daun, ada akar, ada batang, dan sebagainya. Jika fauna, itu ada bagian kepala, ada bagian leher, bagian badan, dan bagian kaki anak-anak. Nah, yang ketiga, anak-anak menyusun atau menyambung bagian-bagian perbagian ya tadi anak-anak menjadi suatu bagian yang utuh. Nah, yang keempat, memberikan dimensi gelap terangnya anak-anak, baik hitam, putih, atau yang berwarna. Nah, anak-anak yang terakhir nih ya, memberikan kesan untuk latar belakang atau background. Nah, latar belakang ini anak-anak fungsinya adalah untuk memberikan keindahan pada gambar. Ya, anak-anak ya, background itu sangat penting. Nah, apakah yang harus diperhatikan anak-anak untuk menggambar bentuk? Nah, yang pertama yaitu proporsi nih. Proporsi bentuk benda yang akan digambar. Yang kedua, komposisinya dalam meletakkan benda, tahap-tahapannya. Yang ketiga, cahaya yang menyinari objek gambar dan akan membentuk bayangan. Nah, yang keempat, penggunaan arsiran ya anak-anak atau warna yang akan membentuk kesan bidang 3 dimensi. Yang terakhir, penggunaan latar belakang atau yang tadi Ibu katakan dengan background ya. Nah, anak-anak, uji kompetensi atau tugas praktek kalian. Tugas praktek kalian yang pertama yang Ibu Genta berikan yaitu menggambar fauna ya anak-anak beserta sketsanya dan yang sudah diwarnai serta diberi warna dasar. Kebanyakan kalian menggambar tidak memberikan warna dasar, maka itu anak-anak setelah selesai menggambar sudah dibuat sketsanya, kemudian jangan lupa diberi warna dan warna dasar. Yang kedua anak-anak menggambar flora, ya flora juga harus beserta sketsanya anak-anak dan gambarnya sudah diwarnai dan selalu diberi warna dasar tuh jangan lupa. Tugas yang ketiga dari Ibu Genta yaitu menggambar alam benda anak-anak dengan sketsa juga dan gambarnya yang sudah diwarnai dan diberi selalu dengan warna dasar. Jangan lupa itu. Yang terakhir nih tugas dari Ibu ya di bab 1 ini menggambar pemandangan alam ya atau anime manusia. Boleh anak-anak dipilih salah satunya atau mau yang pemandangan atau yang mau buat anime manusia silahkan passion kalian mau yang mana ya yang silahkan pilih. Nah sesuai dengan passion tadi yang Ibu katakan. Nah anak-anakku sekalian, ini ada latihan nih di bab 1 ya Ibu Genta akan memberikan latihan. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Soal yang pertama anak-anak, apakah materi yang kita pelajari di seni budaya bab 1 ini? Nah, harus tahu ya. Nanti ditulis nih di buku latihan. Yang kedua, sejak kapankah manusia mulai mengenal menggambar? Nah, anak-anak kalian simak nih dari awal tadi sudah Ibu terangkan. Yang ketiga, dihubungkan dengan apakah aktivitas manusia purba di dalam menggambar. Nah, yang keempat, apakah yang dimaksud dengan aktivitas fisik dan aktivitas mental di dalam menggambar. Nah, yang kelima, dengan media apakah manusia purba menggambar pada saat itu. Yang keenam, anak-anak, apakah tujuan nih manusia purba di dalam menggambar selain untuk berkomunikasi dengan roh leluhurnya. Nah, yang ketujuh,
Apakah yang bisa didapatkan manusia di dalam menggambar? Nah, ya. Yang ke-8, apa sajakah yang bisa dijadikan objek di dalam menggambar? Tadi sudah Ibu jelasin. Yang ke-9, soalnya sebutkan 5 tahapan di dalam menggambar, anak ya. Tadi sudah. Yang ke-10, yang terakhir nih, sebutkan 5 hal yang harus diperhatikan di dalam menggambar bentuk. Nah, anak-anak, soal ada 10. Next. Nah, anak-anak, petunjuk membuat soal. Nih, yang pertama ya, latihan dibuat di buku tulis untuk latihan. Yang kedua, soalnya disalin di buku tulis ya, anak-anak. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan pensil karena kalian sudah di SMP sekarang. Yang keempat, tulisannya harus rapi anak-anak dan bersih tanpa coretan. Yang kelima, tulisan dikasih jarak anak-anak 1 garis untuk membuat soalnya dan jawabannya. Jadi dilengkapi 1 garis ya. Yang keenam, latihan diserahkan tanggal 23 Agustus hari Selasa beserta dengan tugas prakteknya dan catatannya yang belum dikumpulkan. Nah, anak-anak, setiap PJJ kalian wajib untuk mencatat ya materi seni budaya. Tidak dirangkum karena PJJ sudah berupa rangkuman materi. Nah, anak-anak, sekianlah dari Ibu Genta pagi ini. Thank you very much for today. Thank you for watching. See you next week. Kumpulkan anak-anak tugasnya segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap menjaga protokol kesehatan anak-anak. Segera divaksin agar bisa tatap muka segera.